Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, welcome back. Ketemu lagi kita dalam acara yang luar biasa, Sensasional. fantastik, antusias, yes lah pokoknya ya. Iya. Apalagi kalau bukan si Roni. Oke, Oke guys, kali ini kita masuk ke episode yang keempat. Alhamdulillah. Masih membahas tentang Khulafa ar-Rasyidin. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia ya. Alhamdulillah. Kali ini yang khalifah yang keempat ya. Yang paling muda. Yang paling muda. Masa sih? Ya iyalah, paling muda di antara yang lain. Kalau yang Sultan apa? Sultan apa? Yang di Konstantinopel itu Muhammad Al-Fatih kan yang lebih muda. Tapi kan beda zamannya, cuy. Oh iya. Oke. Ini zaman awal ya. Beda zamannya. Lu kayak sekarang ngomong sama kita sekarang nih, antara gubernur zaman sekarang sama gubernur zaman kerajaan Majapahit. Oh iya. Bedanya jauh, cuy. Malam nggak bisa move on. Oh iya. Oke. Ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Allahu Akbar. tentang sepupunya Rasulullah ya. Ya. Sepupunya Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ini adalah kakeknya para Habib juga ya. Iya, ini bisa dibilang nih cikal bakalnya para habaib. Iya, cikal bakalnya para habaib, apalagi dari Al Hasan dan Al Husainnya gitu loh, anak-anaknya. Nah, tentang Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang paling muda, seperti yang episode 1 yang pernah saya bilang, beliau adalah sangat gokil. Gokil itu maksudnya itu adalah cerdik banget. Cerdik, muda. Visioner ya. Kata teman saya waktu itu ada yang bilang visioner. Ada teman itu visioner gitu loh, ya. Jauh ke depan gitu loh. Jauh. Jadi nggak hanya cetek gitu loh, nggak pendek pemikirannya, jauh ke depan, memikirkan sampai jauh ke depan. Wih, kalau zaman sekarang itu orang-orang seperti beliau ini bisa disebut politisi muda. Politisi muda. Yes. Oh iya, kirain polisi muda. Tapi yang benar-benar ngerti ilmu politik loh ya. Jangan cuma dicalonin sama bapaknya tapi nggak ngerti apa-apa ya apa tuh. Ada sih, tapi ya biar aja lah ya. Tapi bukan di sini, di tempat yang lain. Bukan di sini, alhamdulillah bukan di sini. Oke. Nah, jadi Sayyidina Ali ini sebenarnya beliau ini punya tugas yang sangat berat. Nanti kita bahas ya. Iya. Terus beliau ini punya apa ya? Maksudnya punya rentetan yang juga panjang. Maksudnya rentetannya apa? Beliau ini punya hubungan dengan Rasulullah itu dari banyak sektor. Yang pertama, sepupunya. Yang kedua, menantunya. Dibilang anak, iya anak, karena dari kecil itu iya, kan. Benar, dari kecil. Pada saat Rasulullah sudah menikah sama Sayyidina Khadijah, ya kan? Sudah nikah sama Khadijah, itu diambil sama Rasulullah dan diasuh secara pribadi. Kalau ibaratnya zaman sekarang itu pengkaderan private. Baik. Makanya kalau kata orang itu kalau mau lihat perangainya Rasulullah, lihat Ali sama. Lihat Ali. Iya. Terus yang ketiga, beliau ini juga menantunya Rasulullah. Ada banyak laki-laki kaya raya, ya, termasuk Abu Bakar sendiri itu melamar Fatimah nggak diterima sama Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah mempersiapkan Fatimah, ya, putri yang paling dicintainya untuk Ali. Ponaannya. Sepupunya sendiri. Kenapa? Sepupunya. Kenapa? Karena memang Ali yang dinilai lebih pantas karena memang Ali ini punya kesamaan yang sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Baik dari fisik maupun dari perangainya. Iya, perangainya memang benar-benar mirip. Akhlaknya sangat bagus ya. Akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Dan beliau ini adalah orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi kalangan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Dari kalangan perempuan Khadijah. Dari kalangan anak-anak beliau. Jadi member 001 seri anak-anak. Iya dah. 001.1. Ya, 001.1. Jadi dia aplikasinya buat anak-anak. Oke, lanjut. Beliau itu dulu dipanggil sebagai Abul Hasan. Abu Hasan, bapaknya Hasan ya? Iya, bapaknya Hasan, Abul Hasan. Dan dari ibundanya beliau tuh dikasih nama Asad. Singa. Iya, itu yang benar ya. Beliau cerdik dan lumayan gahar gitu loh. Apalagi dalam sisi dakwahnya gitu. Lumayan garang ya? Lumayan garang. Nih kita kalau lihat dari siluetnya ya. Siluetnya ya. Seperti ini, Masya Allah.
Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Lahirnya Thalib. 17 Maret 599 Masehi. Wih, Masya Allah. Wah. Aduh, belum lahir cuy. Ya iyalah. Apalagi dipikirin belum tuh paling. Mungkin moyang-moyang kita juga belum ada kali. Belum ada ya. Nah, ya. Itulah tampilan beliau. Iya, dan Beliau. ada yang kalau zaman dulu ya, Ya. istilahnya punya banyak istri itu biasa lah, ya kan? Karena banyak istri otomatis lebih banyak keturunan. Betul. Dan Rasulullah sangat menyukai itu kalau banyak keturunannya, apalagi gitu. banyak umatnya gitu, ya kan? Nah, lu lihat apa sih? Oke. By the way, Ali ini adalah satu sahabat Rasulullah yang istrinya banyak banget. Oh iya. Banyak banget. Nih, saya punya datanya. Yang pertama adalah tentunya ya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Umamah binti Zainab. Kemudian ada Fatimah juga, tapi binti Hizam. Ada Laila binti Mas'ud. Ada Asma binti Umais. Ada Kaulah binti Ja'far. Dan ada Sa'bah ya, As-Sa'bah binti Rabi'ah. Rabi'ah. Oke, itu ada berapa? 7 ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau di sini yang terdata adalah 9 dan masih ada sisa banyak ya. Ini banyak guys. Jadi seluruh anak-anak dari Ali bin Abi Thalib adalah 14 laki-laki dan 19 perempuan. Masya Allah. Tapi yang paling tersohor ya, namanya yang paling banyak dinukil adalah Hasan, Husain, juga Zainab, Ummu Kulsum ya. Iya, itu yang tersohor. Masya Allah. Jadi ini memang beliau adalah cikal bakalnya habaib, ya, terutama dari keturunannya Hasan dan Husain ya. Hasan dan Husain. Ya, jadi Ali ini adalah orang yang perawakannya sedang, ya, sedang, sama seperti Rasulullah ya, enggak tinggi dan enggak pendek, tapi lebih condong sedikit ke pendek sih. Matanya hitam, wajahnya ganteng seperti indahnya bulan purnama. Six pack. Wajahnya ganteng seperti indahnya. Oh, six pack. Iya dong. Iya, perutnya besar, bahunya lebar. Tapi besar bukan berarti besar gemuk ya. Itu telapak tangannya kekar, lehernya sedikit bungkuk dan mengkilat. Jenggotnya tebal, Bo. Iya. Lengannya besar. Lengannya Dia besar. biasa kalau dalam peperangan ya, berjalan cepat, tegar hatinya, kuat dan pemberani. Yes. Beberapa kali juga dalam kisah-kisah peperangan ya di zaman Rasulullah, malah Ali yang maju. Iya, maju duluan. Ada satu, ini kita masuk di sebuah kisah ya. Iya. Ada sebuah kisah di perang Parit. Perang Parit itu berarti perang Khandak. Khandak. Jadi zaman itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membangun parit dengan lebar yang juga sangat besar sehingga nggak mungkin bisa dilewatin sama kuda. Oh gitu. Nah, tapi di zaman itu ada seorang yang namanya juga Ammar kalau tidak salah. Ammar ini adalah orangnya sudah tua, 88 tahun, tapi ini jenderalnya kaum kafir. Benar, di sini ada nanti kisahnya. Ada ya, jenderalnya kaum kafir, ini udah tua orangnya, tapi kekarnya luar biasa. Ini ibaratnya kalau zaman dulu tuh mungkin orang menganggapnya kayak Umarnya zaman dulu nih. Iya. Gitu. Tapi dalam konteks Quraisy ya, dalam konteks kafir, dia ini mampu melewatin itu. Mampu melewatin kudanya itu mampu melewatin parit tadi. Melewatin parit tadi dan dia mulai menghardik kaum muslimin. Ayo, mana yang mau bertarung kata dia kan? Ayo maju sini satu-satu, jangan jadi pengecut kalian. Dia bilang pokoknya menghina-menghina seperti itulah. Ali bin Abi Thalib pertama sekali berdiri. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghadapinya. Rasulullah bilang jangan dulu, tahan dulu. Terus 2 kali dia menghina, pokoknya menghina itu sampai kata-kata yang kasar, baru Rasulullah memerintahkan Ali maju. Ali maju. Padahal di sana ada banyak loh. Ada sahabat-sahabat yang lain badannya lebih kekar-kekar, tapi Ali yang lebih dulu maju. Nah, pada saat Ali sudah maju berhadapan dengan si Ammar tadi malah bilang, siapa namamu ya keponakanku? Anak kecil kan, anak muda gitu loh, berhadapan dengan orang yang lebih senior. Kenapa enggak Nabi kalian itu menyuruh orang yang lebih senior gitu loh daripada kamu kan masih anak kecil, cari yang lebih pengalaman lah. Iya. Wah, kata dia, begini aja kata Ali kan, saya mau membuat 2 penawaran. Penawaran pertama, antum masuk Islam. Masih ditawarin Islam dulu. Masih ditawarin Islam dulu. Penawaran kedua, kalau memang nggak mau ya kita duel.
nggak ada urusan lain, duel. Terus jawaban si Amr tadi, orang kafir tadi bilang gini, kalau aku mau masuk Islam nggak mungkin aku datang ke sini untuk menghadapin kalian. Otomatis aku sudah menolak Islam itu. Yang kedua, kalau memang kalian mau bertarung sama aku, ayo kita bertarung. Iya. Begitu mereka sudah siap untuk bertarung, belum sempat si Amr itu menghunuskan pedangnya, Ali sudah melesat memotong lehernya. Wus. Ali itu udah duluan melesat gitu. Lebih cepat daripada tangannya si Amr. Padahal Amr ini dikenal orang yang punya kecepatan tinggi dan seluruh bajunya itu besi. Tapi istilahnya dalam hal tersebut Ali punya selaknya gitu. Artinya apa? Dia ini sudah dibekali ilmu perang ya, ilmu bertarung dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kan sudah handal dari zaman dulu kan ibaratnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dalam pertarungan tersebut Ali yang menang posisinya. Ali yang menang dan beliau tersebut selesai. Pada saat yang sama itu juga ada Khalid bin Walid juga ikut meloncat ke situ. Pada saat itu sudah KO, nggak jadi Khalid bin Walid mundur lagi, nggak jadi, bahaya. Sudah cukup. Jangan, ini bahaya. Dalam artinya seperti itu kan. Nah, jadi ada satu hal yang unik dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa itu? Kalau kita lihat lagi dari siluetnya, apa yang menarik dari Ali bin Abi Thalib? Apakah kudanya? Enggak. Pedangnya. Pedang ini adalah pedang pemberian dari Rasulullah. Pedang ini adalah pemberian dari Rasulullah secara khusus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, pedangnya bermata dua seperti itu. Cakep ya? Cakep banget. Jadi makanya waktu di perang Badar pun waktu pada saat Ali maju, jadi kan kalau zaman perang seperti itu kaum muslimin dengan kaum kafir berhadap-hadapan, mereka biasanya mengeluarkan jagoan-jagoannya dulu. Nah, jagoan-jagoan ini sebagai simbol dari pasukan. Jadi kalau misalnya jagoan kita kalah, itu bisa diartikan bahwa lu udah nggak punya harga diri gitu. Iya. Tapi kalau lu menang, lu punya kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menghadapin ribuan pasukan lain. Lagi. Nah, ini adalah pedang yang diberikan oleh Rasulullah. Bentuknya seperti ini. Makanya kalau misalnya kayak ada film kisah-kisahnya Ali bin Abi Thalib, pasti yang ditonjolkan tuh pedangnya nih, yang mata dua. Ya, mata dua ya. Mata dua. Ini yang khas banget. Keren banget itu pedangnya. Wah, cakep, luar biasa ini. Ada beberapa replikanya yang sudah ada di sini, yang sudah ada dijual ya. Banyak juga kok replikanya ada yang jual. Nih, ini simbolnya beliau. Ya, tampilnya seperti ini ya, simbolnya beliau Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Oke, kita lanjut lagi. Iya, jadi Ali adalah salah satu dari sedikit sahabat yang menguasai baca dan tulis. Jadi pada zamannya Rasulullah, dia berkata, ilmu menulis adalah penanda. Jika ia lebih jelas, maka lebih baik, guys. Ali juga memerintahkan juru tulisnya untuk membesarkan tulisannya, memberi jarak antara baris dan mendekatkan antara huruf-huruf. Jadi awal mula kayak Al-Quran, surat-surat itu ditulis dan diperbaikin lagi gitu loh. Maksudnya bukan isinya ya, tapi cara penulisannya dirapikan lagi gitu. Zaman dulu. Jadi dalam arti teks per teksnya ya diperbaiki. Oke. Ali adalah seorang yang sangat sangat belajar. Jadi kalau bahasa sekarang itu teachable banget sama Rasulullah, dan beliau ini yang selalu membenarkan pada saat dulu kan pada saat ayahnya Ali ya, berarti kan Abu Thalib ya. Abu Thalib itu bilang sama Ali, apa yang kau sedang pelajari? Sesungguhnya aku mempelajari tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW. Jawaban Abu Thalib apa? Ikutlah selalu bersamanya, karena Muhammad selalu membawakan sesuatu yang benar. Betul. Jadi waktu pas ketika Ali sebelum masuk Islam, beliau sempat mendapati, kan beliau berhubung serumah ya sama Rasulullah, sama Bunda Khadijah. Jadi mendapatkan pada suatu malam Rasulullah dan Bunda Khadijah sedang sholat. Sampai Ali bertanya, kalian sedang apa ini? Sedang apa? Ya disilakan sama Rasulullah, itu adalah tata cara sholat dalam agama Islam gitu loh, ya kan gitu. Tapi Rasulullah memintanya untuk untuk tidak membicarakan kepada ayahnya dulu. Ya. Betul, dikasih waktu dikasih kesempatan Ali, apakah kamu beriman sepertiku? Berikan aku waktu 1 malam dulu.
Ya, Akhirnya keesok harinya dia ikut. betul. Seperti yang tadi yang pamannya Rasulullah bilang kan, ikutilah karena Rasulullah selalu membawa kebenaran gitu. Betul, betul. Luar biasa ya. Nah, Masya Allah. sekarang kita mau bahas. Ini dari banyak kisah yang kita dengar bahwa sahabat Ali ini, beliau ini adalah salah seorang yang kalau masuk kategori gokil zaman sekarang. Gokilnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ada kisahnya guys, ada kisahnya ya. Ketika waktu itu lagi sedang bertamu, terus pada makan kurma atau apa ya pokoknya ya. Terus bijinya kan otomatis kan nggak dimakan dong. Iya. Ya nggak dimakan kan. Nah, setelah itu ada Rasulullah, ada sahabat-sahabat, terus ada Ali. Ali muda dan gokil. Apa ya istilahnya sering guyon gitu loh, sering guyon. Guyon-guyon gitu ya. Sering guyon. Jadi pas ketika makan, sama pada makan, bijinya ditaruh di depan Rasulullah. Oh, Setelah makan, dia taruh di depan Rasulullah. Terus dia bilang gini ke yang lain, Rasulullah, banyak sekali kamu makannya. Oh, tidak Ali. Ini kan baru dikit-dikit. Tapi sisa semuanya langsung diserahkan pada Ali gitu. Nah, lihat dong, apalagi kamu ini lebih parah. berarti dalam kehidupan sehari-hari itu tuh benar-benar kayak kita pada umumnya lah ya. Iya, ngeprank ada. Iya, ngeprank, tapi ngeprank dalam konteks syar'i ya. Konteks syar'i. Tapi ada juga loh, cuy, yang ngeprank parah banget tuh ada. Apa tuh? Nur Aiman, tapi nanti aja. Nur Aiman tuh mah udah kelewatan. Kayaknya memang udah nggak sabar bahas Nur Aiman ya, nanti sabar. Ya, nanti. Sabar. Kenapa sih kami seneng banget karena apa ya? Nur Aiman adalah salah satu orang yang paling berani ke Rasulullah. Maksudnya berani ngeprank loh ya, berani ngeprank. Apa gitu ya, sampai gitu ya. Ngeprank, aduh. Nanti dewasa besar berikutnya. Itu sangat lucu banget itu, sangat lucu banget. Ini di dalam riwayat juga yang berbeda. Ya kan ada yang mengatakan bahwa tadi yang si Amr, yang orang sudah tua tadi kan ada yang bilang ketebas. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Ali itu pada saat bertarung berpapas-papasan, berduel gitu ya, Ali itu melesak dari bawah, langsung memotong dari posisi kemaluan sampai ke kepalanya terbelah dua. Jadi antara dua versi itu, yang mana yang kita yakini. Intinya adalah Amr meninggal di tangan Ali. Iya. Mati di tangan Ali. Bahkan yang kedua itu juga sangat masyhur. Ada beberapa ustadz juga yang mengisahkannya juga seperti itu. Jadi Ali langsung melesak dengan kecepatannya, langsung ke bawahnya si Amr dengan pedang yang sangat tajam, menembus sampai ke kepalanya, terbelah jadi dua. Iya. Dan Ali itu sangat kuat banget. Sampai waktu itu sempat dia memukul seseorang kafir waktu mau perang. Sampai pukulannya itu kedengaran sampai ke belakang. Bukan pak lagi atau piar gitu. Oh, iya. Udah sampai segitunya. Itu mukul doang guys. Masya Allah. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya dia bisa membelah orang. Ya satu pedangnya tajam banget. Yang kedua kekuatannya. Iya kan? Luar biasa ya. Luar biasa. Itu Ali. Apalagi Umar ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini panggilannya oleh warga sekitar sama anak-anak main ya ibaratnya ya. Sama anak-anak setongkrongannya Ali itu dipanggil dengan sebutan Abu Hasan. Abu Hasan. Tapi Rasulullah punya panggilan sendiri. Namanya Abu Turab. Abu Turab. Why? Jangan ditanya kenapa, karena saya cuma baca Abu Turabnya doang. Di sini ada soalnya. Iya. Aneh lupa nih. Iya, jadi Rasulullah itu punya panggilan sayangnya untuk Ali namanya Abu Turab. Masing-masing punya panggilan sayang. Punya panggilan sayang. Seperti Rasulullah memanggil Abu Bakar dengan sebutan Ababak. Bertanah. Ya, yang bertanah. Tanah itu maksudnya jadi ada sebuah kisah pada saat itu Ali dengan Fatimah punya sengketa dalam rumah tangga ya biasalah ya. Namanya urusan rumah tangga dan tiba-tiba mungkin karena itu sudah menyakiti hatinya Ali sehingga Ali pada saat itu ke Masjidil Nabawi. Masjidil Nabawi, kemudian kalau bahasa kita tuh ya guling-gulingan gitu. Iya, guling-gulingan. Gelundung-gelundung gitu. Ya, seorang suami yang lagi kesal sama istri ya itu ya. Guling-gulingan, gelundung-gelundung kayak gitu ya namanya Ali kan ya orangnya. Maksudnya bukan terserah dia, tapi ya dia selalu mengekspresikan diri dia, ini gue gitu loh. Gue gak peduli dengan urusan orang, dia gelundung-gelundung kayak gitu. Sampai Rasulullah mencari Ali, datang ke rumahnya, Fatimah bilang lagi di masjid, sampai di masjid ketemu lah dia lagi gelundungan tanah semua mukanya, dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Turab. Gitu. Bangunlah. Dinasehati sama Rasulullah. Jadi memang banyak sekali dinamikanya. Seperti yang saya sempat bahas di awal tadi bahwa banyak sekali yang melamar Fatimah pada saat itu. Bahkan salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sendiri pun itu sempat mau melamar Fatimah.
Tapi tidak terima sama Rasulullah. Rasulullah justru meminangkan anak putri kesayangannya ini dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, karena otomatis akhlaknya yang luar biasa, karena apa ya, ibaratnya pengkaderan ini kan secara khusus nih. Ya. Jadi otomatis Rasulullah sudah tahu, sudah bisa menakar seberapa cocoknya dia buat Fatimah. Karena Fatimah ini kan otomatis ya, kan namanya anak perempuan itu kan pasti menganggap bapaknya itu sebagai cinta pertamanya. Iya pasti. Nah, kenapa dipilih Ali? Mungkin ya. Allahu alam. Jadi bisa jadi karena Ali yang paling mirip sifatnya, mukanya, tabiatnya, sehingga Rasulullah menganggap bahwa ini bisa jadi pengganti saya. Iya. Gitu? Betul. Iya, itu yang luar biasa dari seorang Ali. Iya, dan salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib itu adalah menjadi istrinya Umar bin Khattab ya, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Ya, jadi Ummu Kulsum itu yang sempat di Umar bin Khattab kemarin sempat kita bahas ya, yang membantu persalinan kaum dari suku Baidwi. Iya, betul. Itu. Mau tahu ceritanya? Ingat nggak ceritanya? Kalau nggak ingat ceritanya, tonton di episode kedua. Ya. Episode kedua ya? Ya, episode kedua. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi pada saat itu masa kecilnya Sayyidina Ali, dari dia kecil ya sampai dia menikah dengan Fatimah ya. Fatimah Zahra. Menikah dengan Fatimah. Nah kemudian. Nah pas ketika menikah ini. Apa tuh? Ali nggak punya apa-apa cuy. Iya sih. Iya. Terus sama Rasul diginiin. Dia pingin menikah tapi maharnya apa gitu loh. Terus dia ngomong, dia Allah aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah gitu loh. Sama Rasul diginiin. Bagaimana dengan baju besi yang aku berikan padamu gitu loh. Ya kan? Itu kan baju besi andalan banget tuh. Iya, itu baju besi andalan banget gitu loh. Itu baju besi dari baju besi Hatamiyah gitu. Harganya 400 dirham. Dulu 400 dirham. Mau tahu berapa 400 dirham itu dirupiahkan? Nanti ya nunggu episode berikutnya ada episode itu. Kita bakal bahas itu. Ya, dengan salah satu pakarnya nanti itu. Nanti kita akan bahas hitung-hitungan. Hitung-hitungannya gitu. Ya, dengan dirham, dinar dan fulus ya. Iya, Bang, 400 dirham gitu loh. Kalau zaman sekarang kan kalau mau nikah bukan maharnya yang gede. Apa? Gengsi. Gengsinya yang gede. Acaranya gede, padahal maharnya biasa aja. Kalau zaman dulu maharnya harus luar biasa. Acaranya mewah deh, pakai artis, dangdutan. Ya. 3 hari 3 malam. Selesai acara kawinan ditagih bank. Oh no. Ngutang dong. Tinggal dikontrakan. Masih mending kalau memang dia punya harta, dia menikah ya cukup akad nikah. Kalau mau acara ya sekedar keluarga. Iya, betul. Yang penting tetangga kanan kiri sekitarnya udah pada tahu biar tidak terjadi fitnah. Kemudian setelah itu berangkat umroh. Ya cukup beberapa dirham aja udah cukup buat jadi mahar. Ya bukan begitu ya. Teman saya ada 2 dirham aja udah bisa kok. Oh maaf, ya ada yang 2 ada yang 3. Maaf. Ya. Ada yang 2 dirham aja saya udah tahu kok. Bisa. Jadi yang penting itu adalah masalahnya adalah menyatukan niat sucinya dulu. Iya betul. Menyatukan niat sucinya, bukan menggengsikannya itu. Oh bukan gitu ya? Bukan. Oh, iya lagian dirham itu keren banget itu. Oke, kita lanjut lagi. Bisa komen apa-apa. Setelah pernikahannya, ya, jadi Ali punya. Masya Allah sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ya, tinggal juga sangat sederhana. Dan Ali ini dijuluki para sahabat itu sebagai orang yang paling mengerti masalah peradilan. Peradilan ya. Sampai beliau juga sempat dikirim ke Yaman untuk menjadi hakim. Betul. Jadi pada saat itu dia dikirim sama Rasulullah untuk menjadi hakim di sana. Dan pada saat itu Ali masih sangat muda. Sangat muda. Dan dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sedangkan aku masih muda seperti ini, aku akan menghadapi orang-orang yang lebih tua dari saya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku sudah percaya kepadamu ya, ibaratnya gitu ya. Kalau aku sudah percaya kepadamu, apalagi yang kau ragukan lah ibaratnya gitu. Akhirnya dengan keyakinan kuat, iman kepada Allah dan Rasulullah, beliau berangkat dan benar-benar menciptakan keadilan di tempat tersebut. Masya Allah, calon pemimpin itu, benar ya. Kalau mau jadi khalifah harus gitu ya, harus diuji-uji dulu gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, masa-masa mulai kekhalifahannya. Menjelang kekhalifahannya. Nah, pada saat mau ke pembayatan Ali bin Abi Thalib, itu kan sempat ada kisruh, ada konflik ya, konflik sangat besar. Jadi waktu itu ketika Utsman bin Affan wafat dan itu sangat mengenaskan ya, sangat mengenaskan. Dan otomatis kan pucuk pimpinan nggak ada. Sedangkan Ali itu nggak mau sebenarnya.
Iya. Ali itu nggak mau, tapi mau gimana lagi? Pada saat itu Harus tuh, punya pimpinan kan akhirnya. iya. Jadi apa yang sudah kita pelajari bahwa pada saat Utsman meninggal dunia karena kejadian itu, karena kejadian pengkhianatan itu, ya, karena tragedi itu, maka ini parahnya ya, orang-orang yang justru di posisi membunuh Utsman itu yang membayar Ali pertama sekali. Justru mereka itu yang membayar Ali pertama sekali itu ya mereka itu, orang-orang munafikun itu. Mereka yang membayar Ali pertama sekali. Nah, pada saat itu Ali itu dengan berat hati mau menerima, karena kalau misalnya Ali nggak mau menerima, Ali pun diancam gitu loh. Iya. Ali pun diancam, dia bisa dibunuh atau segala macam lah ya. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima dan dia kemudian meminta pembayatan dari para gubernur-gubernur yang ada di kota-kota lain. Nah, cuma satu gubernur aja yang belum. Ya, itu yang di Syam ya, namanya bukan yang di Yaman. Yang di Yaman ya, Umayyah ya. Muawiyah. Sampai akhir hidupnya pun dia tidak membayar. Kenapa? Karena beliau ini adalah sepupunya Utsman. Nah, sepupu Utsman cuma minta satu, adili atau kisos lah orang-orang yang sudah membunuh Utsman. Betul. Posisinya bukan Ali nggak mau, tapi Ali bingung gitu loh. Sedangkan orang yang sekarang berada di sekitarnya itu orang-orang pembunuhnya. Ya. Cuma Ali nggak mau gegabah. Si tipenya Ali gini, dia kan tipe-tipe penyidik tuh. Tipe-tipe orang yang mengerti peradilan, mengerti hukum. Artinya dia tidak akan mau menghukum orang tersebut kalau seandainya buktinya nggak jelas. Kalau zaman sekarang enak ya. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada CCTV di kamarnya Utsman bin Affan tuh udah bisa pasang CCTV, udah ketahuan si A, si B, si C, si D. Saking banyaknya orang tersebut pada saat itu yang membunuh Utsman. Ya. Nah, saking kegalauannya sebenarnya yang gubernur di Yaman tadi itu bukan nggak mau, tapi dia minta tolong balaskan dulu darahnya Utsman. Karena di zaman itu sepupunya Utsman itu mengambil baju Utsman yang berdarah dan jari istrinya itu yang terpotong itu dipajang gitu. Untuk apa? Untuk mendidihkan darah bahwa ini jangan dilupakan gitu. Ini jangan sampai dilupakan karena ini peristiwa yang pedih, peristiwa yang sedih. Orang yang dermawan, orang pemimpin dari kaum muslimin ya Amirul Mukminin diperlakukan seperti itu dengan fitnah yang sangat luar biasa. Makanya tuntutan keluarganya Utsman nggak lain loh. Cuma minta diadili atau dikisos. Diadili atau dikisos. Kisos itu apain? Kisos itu ya dipotong. Diputuskan gitu kisos. Diputuskan ya. Makanya kalau di Jeddah itu ya, di Jeddah itu ada sebuah masjid namanya Masjid Kisos. Jadi kalau misalnya ada orang nyolong, ada orang yang berzina atau segala macam, dihukumnya itu di situ. Di pelataran masjid itu namanya Masjid Kisos di Jeddah. Jadi kalau misalnya ada orang nyolong dipotong tangannya di Masjid Kisos itu. Itu sudah berlaku dari zaman dulu. Ya, eye for an eye. Ya, jadi di zaman itu ya. Ya, tapi kalau di zaman sekarang di Aceh ya. Iya. Itu masih dicambuk tapi. Dicambuk, itu juga bagian dari kisos. Kisos itu bagian dari kisos ya. Peradilan, mengadili ya. Kisos mengadili. Bukan berarti harus potong tangan, kisos enggak juga gitu. Jadi diadili maksudnya gitu loh, minta keadilan. Nah, pada saat itu kebingungan Ali bukannya nggak mau ya, Ali ingin punya bukti yang otentik agar dia nggak salah hukum gitu. Yeah. Jangan sampai nanti menghukum orang-orang yang salah. Maksud dia kan seperti itu ya. Tujuannya juga baik. Itu juga nggak salah. Bukan berarti Ali ragu-ragu, bukan. Ali kepengen bukti yang jelas. Kalau memang buktinya jelas, ya go ahead gitu. Go ahead, dihajar, nggak nunggu-nunggu lagi. Maksudnya seperti itu. Tapi ada lagi para benalu-benalu yang datang. Ini saya sebut deh namanya deh. Ini namanya adalah Abdullah bin Saba. Laknatullah. Beliau ini terkenal banget nih di kalangan. Namanya doang yang bagus ya. Di kalangan Syiah ya. Karena beliau ini adalah bukan salah satu ya. Beliau ini adalah foundernya Syiah. Foundernya Syiah itu ya Abdullah bin Saba itu. Yang membuat fitnah Utsman juga itu ada campur tangan dia di situ. Iya. Ya, yang ngasih yang ngirimkan Abu Lulu untuk membunuh Umar juga ada campur tangan dia di situ. Iya. Nah, ini benar-benar orang Yahudi yang mengaku Muslim, tapi dia itu tujuannya adalah untuk menggerogoti Muslim. Iya. Untuk menggerogoti umat Islam. Nah, jadi Abdullah bin Saba ini adalah orang yang menebarkan fitnah sana sini. Yang ngirim fitnah sana sini. Sampai ya, jadi yang gubernur tadi itu? Gubernur bukan Syam ya tadi apa? Mesir. Bukan Mesir. Gubernur Yaman. Nah, Gubernur Yaman, Muawiyah dengan
ibunda Aisyah Iya. ya diadu domba berhadap-hadapan dengan Ali. Muawiyah ya kemudian dengan menyokong ibunda Aisyah, Iya. ibunda Aisyah juga berkumpul dengan timnya Muawiyah dan juga berhadap-hadapan dengan Ali. Iya. Fitnahnya seperti apa coba? Si Abdullah bin Sabah ngirim surat ke Ali mengatakan bahwa Umayyah ya dengan Muawiyah dengan Aisyah ya itu menyiapkan pasukan untuk menyerang Ali. Dan ya Aisyah juga dapat surat Iya betul. bahwa Ali sudah menyiapkan pasukan untuk memberangus orang-orang yang tidak mau membayar dia. Kejam nggak? Betul. Sekali lagi ya, kalau memang nggak punya duit jangan jadi buzzer. Itu buzzer, kerjaan buzzer itu. Laknatullah. Iya itu, aduh, parah banget itu sempat terjadi perang ya, Iya, namanya perang Jamal. Perang Jamal unta ya berarti. Jamal ya. itu unta. Iya. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu camel. Camel. Nah, kenapa? Jadi pada saat itu mereka sudah bertemu, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Pada saat mereka sudah berhadap-hadapan ini perintah dari masing-masing pimpinan, termasuk Bunda Aisyah dan juga Ali. Sama-sama keluarga Rasulullah ya? Sama, ya Allah. Aduh, gitu loh. Nggak bisa bang. Itu kekuatan fitnah itu luar biasa. Kekuatan fitnah. Luar biasa. Jadi pada saat itu perintah dari Ali, jangan lukai saudaramu. Ya apa caranya pedang perang nggak bisa ngelukain itu ya apa? Iya. Gimana caranya gitu? Jangan lukai saudaramu. Sampai satu seketika, ketika perang sedang berkecamuk, Ali pengen dialog, pengen ngomong gitu. Jadi dikumpulkanlah pimpinan dengan pimpinan. Begitu ketemu, ini menangis dua-duanya ini. Iya, benar. Ini saudara loh, ini sama-sama saudara. Kita ini sama-sama saudara seiman. Kenapa kita harus kayak gini? Kenapa nggak kita rundingkan? Loh, jawabannya ya aku terima surat ini loh. Suratnya gini. Loh, aku juga terima suratku gini. Oh, baru ketahuan ternyata mereka dijebak. Ya, fitnah. Dihentikan. Pada saat itu juga dipinta ada salah satu kakaknya ibunda Aisyah kita ya namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini ada di pihaknya Ali. Pada saat itu karena ini kakak kandung ya, jadi ibunda Aisyah kita diculik sama Abdullah untuk ditemukan dengan Ali. Pada saat ditemukan dengan Ali, jawaban Ali adalah Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Semoga intinya gini nih, hormatnya seorang anak mantu dengan ibunya, itu kan istrinya Rasulullah tuh. Iya. Hormatnya seorang anak mantu, seorang Ali dengan ibunda Aisyah selaku istrinya Rasulullah dan dibalas oleh Aisyah dengan ucapan semoga Allah juga mengampunimu. Selesai. Iya, dan akhirnya Bunda Aisyah pulang ke Mekah dikawal oleh anak-anaknya Ali ya. Iya. Dibawa ke Mekah, dikembalikan lagi ke Mekah. Selesailah perang Jamal itu. Perang yang seharusnya tidak terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara buzzer. Gara-gara buzzer doang. Kan ngeselin gak tuh? Kalau nggak punya duit jangan jadi buzzer guys. Jangan jadi buzzer. Mendingan lu apa gitu loh. Jangan apa gitu loh. Mungut sampah atau apalah. Lu masih akan punya manfaat. Atau seperti gue bilang kemarin kayak jaga parkir kayak atau jaga keamanan atau apapun lah lu bisa manfaatin. Atau kalau lu punya handphone lu bisa bikin konten dapat duit dari YouTube, itu juga akan lebih mulia daripada lu memfitnah orang lain buzzer dapat duit dari situ. Haram coy. Iya. Makanya itu juga buat para wanita ya, mungkin agar benar-benar berhati-hati loh kalau mau keluar itu. Seperti ada firman Allah ya, dan hendaklah kamu tetaplah di rumahmu. Iya. Jadi setelah perang Jamal itu Bunda Aisyah pulang dalam keadaan nangis sambil mengingat ayat itu. Betul. Nah ini ada juga sebenarnya ada 2 orang sahabat Nabi yang sudah dijamin juga masuk surga terbunuh di perang Jamal. Tapi terbunuhnya bukan pada saat perang itu. Jadi pada saat itu kan Ali kan ingin berhadap-hadapan, pengen ngobrol, pengen dialog. Iya. Pada saat itu dipanggillah Tolha dan Zubair bin Awam. Dipanggillah ke menghadap Ali, kemudian ngobrol dari hati ke hati. Kan mereka ini masih saudara gitu loh. Iya. Masih saudara. Dan akhirnya mereka saling memaafkan. Karena pada saat itu Zubair ini kan juga masih keluarga dekatnya ya. Masih keluarga dekatnya juga. Talha juga masih sepupu lah ibaratnya gitu loh. Masih sepupu dekat. Suatu seketika, dulu tuh Rasulullah pernah bersabda, ini memang keluarga dekat ya. Tapi suatu saat Zubair ini akan menzolimi Ali. Itu sabdanya Rasulullah.
Dan pada saat Ada tuh tadi tuh. Ali bilang itu sama Zubair, Zubairnya nangis. Dan hari itu adalah hari ini. Dia ngerasa bahwa, iya Allah benar apa yang dikatakan Rasulullah pada saat itu, aku sudah mengkhianati saudaraku sendiri. Akhirnya mereka bermaaf-maafan, balik berpeluk-pelukan. Nah sialnya adalah pada saat Tolha dan juga Zubair bin Awam keluar dari tenda, mereka dipanah sama orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. 2 orang yang masuk surga mati syahid dipanah oleh anak buahnya Abdullah bin Sabah. Ya Allah ya Rabbi, itu orang luar biasa banget ya. Pengaruh gara-gara fitnahnya itu bisa menghancurkan banyak hal. Dan itu membuat Ali terpukul sekali pada saat itu. Karena targetnya Ali di perang Jamal itu memang tidak ada korban. Iya. Tapi mau nggak mau ada korban. Fitnahannya apa lagi? Ya fitnahnya gitu, pas mereka lagi tidur ada yang disamperin terus dibacok, terus itu pedangnya dari ada sana. Lagi fitnahnya pada saat Zubair dan Tolha tadi sudah meninggal. Apa coba fitnahnya? Apa? Ali itu bunuh Zubair sama Tolha. Nyambung lagi gak tuh fitnah? Itu luar biasa orang ini. Nah, pada saat ini satu persatu orang yang masuk dijamin surga oleh Allah meninggal, mereka sekarang sudah panik gitu loh. Karena Ali sudah mulai tahu ini bakal ada pengkhianat dari orang-orang tertentu. Ini kita membongkar kedoknya Syiah yang mereka bilang mereka mengidolakan Ali, mengimami Ali ya. Enggak bohong, itu bohong semua. Bohong semua. Bahkan pada saat Tolha dan Zubair meninggal, yang diincar sama mereka untuk dibunuh adalah Ali. Kenapa? Karena mereka sudah mulai khawatir akan dikisos oleh Ali. Iya. Tapi kenapa ya? Mereka mendewakan Ali? Itu cuma kedok doang om. Aneh. Kedok itu nggak benar. Jadi kaum Syiah itu tidak mengidolakan Ali seperti kita mencintai Ali. Enggak. Dan apalagi ketika waktu itu ada kisah apalagi tentang mut'ahnya ya. Mut'ahnya itu mengambil kisah dari banyaknya istri. Mereka berpikir secara pendek gitu loh. Iya kan? Terus ada yang budak dijadikan istri secara langsung gitu. Itu semua ada prosesnya guys, tolong deh. Jadi nggak langsung aja asal nikah gitu loh kan, nggak asal kawin bukan nikah gitu. Berdasarkan ketentuan dan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentunya. Harus gitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan sama Syiah bahwa mereka mencintai Ali, mereka apa-apa Imam Ali semuanya, sampai buku-buku aja dibuat sahabat Imam Ali segala macam, mereka seolah-olah mengidolakan Ali, bahkan di azan mereka sendiri pun ada nama Alinya. Itu semuanya omong kosong. Omong kosong. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka mengincar Ali pada saat mereka sudah membunuh Tolha dan Zubair pada saat itu. Iya. Jadi kalau mereka bilang mereka mencintai Ali, tidak benar. Karena tujuan Abdullah bin Sabah itu bukan ingin Islam itu berkembang dengan benar, tapi tujuannya adalah menghancurkan Islam. Melencengkan Islam, ya. Nah, jadi pada saat itu benar-benar Ibnu Sabah itu ya. Abdullah bin Sabah. Iya. Abdullah bin Sabah dan Abu Lu'lu itu kuburannya ditawafin sama orang-orang Syiah. Ditawafin, dimintain jimat lah, dimintain segala macam lah pokoknya. Iya. Ya. Jadi itu benar-benar nggak ada itu ya. Jangan itu, don't try to at home lah pokoknya ya. Nah, Abdullah bin Sabah itu meninggalnya atau matinya itu di tangannya Ali sendiri. Pada saat itu dia masih mengagung-agungkan Ali, ya. Pada saat dia sudah dapat nih, Abdullah bin Sabah sudah dapat sama Ali. Waktu pada saat itu yang mengalgojoinya Ali sendiri. Ali sendiri nggak perlu tangan orang lain. Pada saat Ali mau mengkisosnya, dia masih mengatakan bahwa engkau adalah Tuhanku. Bukan, dia ini nabi gitu loh. Oh iya. Bahkan Abdullah bin Sabah ini membuat fitnah seperti ini. Jibril berkhianat. Istilahnya itu Jibril berkhianat cuy. Ya apa caranya Jibril berkhianat itu gimana gitu loh. Jadi maksudnya Allah, ini versi mereka ya. Maksudnya Allah itu tuh ngasih wahyunya bukan ke Muhammad. Ke Ali. Tapi ke Ali. Harusnya ke Ali kata mereka. Ya kan? Makanya mereka bilang Jibril berkhianat. Dan itu tuh disebutkan pada saat menjelang matinya Abdullah bin Sabah. Itu pada saat Ali mau mengkisah, dia masih bilang seperti itu. Bahwa kami akan terus mengagungkan kamu. Gila, cebias. Selesai. Ada lagi kisahnya nih. Tentang Ali mengeksekusi para Syiah sendiri gitu loh, ya kan? Pada awalnya Syiah itu memikir adalah mengutamakan Ali daripada Utsman, ya kan? Jadi mereka nggak terima banget gitu loh. Nah waktu itu ya, nah ini Ibnu Sabah ini ya, Ibnu Sabah juga
dia yang menguatkan itu loh, menguatkan tentang bahwa Ali itu adalah Tuhan mereka. Yes. Jadi ada riwayatnya, ada seorang berkata pada Ali gitu loh, ya kan, ada sekelompok yang menunggu Ali di depan masjid. Terus Ali nanya, loh kenapa? Kamu lagi ngapain gitu loh? Engkau adalah Rob kami gitu loh, pencipta kami dan pemberi rezeki kami. Otomatis kan berarti Rob berarti Tuhan kan. Iya. Nah sama Ali diginiin, saya beri kalian waktu 3 hari untuk bertobat. Masih dikasih waktu ya? 3 hari guys. Kalau zaman Umar apa yang terjadi? Nah 3 hari untuk bertobat. Setiap hari tanyain, sudah bertobat? Tetap. Sampai 3 hari, akhirnya ngapain coba? Ngapain tuh? Disiapin parit, dibakar orang-orang itu. Astaga. Gitu. Saya mikirin gini loh, itu di zaman Ali masih memberikan perikanan 3 hari untuk mereka bertobat. Kalau zaman Umar tuh nggak ngomong apa tadi? Rohku wiki loh. Iya, karena memang ya, seperti yang kita flashback lagi ke awal ya, tentang kisah kenapa sih waktu itu Ali mempendingkan untuk mengkisos ya. Karena Ali itu orangnya pingin agar konflik di konflik internal ini di negara ini biar damai dulu gitu loh. Ketika damai, nanti yang aneh-aneh itu bakal muncul. Keluar ke permukaan. Ternyata beneran, udah keluar semua gitu loh, iya kan? Itu cerdasnya Ali. Itu cerdasnya Ali, dan masya Allah, makanya saya bilang itu gokil banget, cerdas banget itu orang gitu ya. Di balik sering guyonnya gitu, maklum dia paling muda ya, beliau paling muda gitu loh. Tapi anak gaul di zamannya lah ya. Iya, tapi sangat visioner, masya Allah, sangat visioner. Luar biasa, gitu. cerdasnya dia. Nah visioner. Sekarang masuk ke zaman khalifahnya beliau. Jadi pada saat zaman sudah baik-baik saja, para pengkhianat-pengkhianat sudah mati, tapi ternyata memang di zaman itu masih ada bibit-bibit kebencian ya, tapi sudah tersingkirkan jauh. Tetap. Ini ada sebuah kisah. Lu tadi kan sempat bahas tuh masalah baju perang ya yang dikasih sama Rasulullah ya. Ini ada hubungannya dengan baju perang itu. Suatu ketika Ali ini kan juga hobi belusukan. Jadi Ali itu lagi jalan-jalan ke perkampungan, kebetulan waktu dia datang itu adalah ke perkampungannya Yahudi di Madinah. Perkampungan Yahudi, Ali kaget. Loh, itu kok di jemuran ada baju perang saya, baju besi saya. Oh ya? Iya, di rumahnya orang Yahudi. Digedor dong sama Ali. Assalamualaikum. Itu rumah Yahudi apa laundry? Rumah Yahudi beneran, zaman dulu mana ada laundry. Oh kira ada laundry. Kali aja dititipin gitu. Ada binatu ya, sama pembersih sepatu. Sambil nunggu kongko dengan kopi 10 ribuan. Astaga. Aduh. Kan jadi lupa lagi ngomong apa. Terus ya di laundry sama Yahudi ya, terus. Bukan di laundry cuy, jadi digedor rumahnya. Jadi rumahnya Yahudi itu digedor sama Ali. Assalamualaikum ya Yahudi gitu kan. Keluarlah Yahudinya. Saya mau bertanya, dari mana kau dapatkan baju perang ini? Ini punya siapa? Dia bilang kayak gitu. Ya Amirul Mukminin, kalau ini di rumah saya berarti punya saya. Tapi saya yakin baju itu punya saya, kata Ali. Nah, orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam karena 3 hal. Yang pertama, karena kebijaksanaan Ali ya. Ali akhirnya mengajak gini, ya udah gini aja. Kita mencari keadilan dengan kita datang ke pengadilan. Jadi Yahudi tadi disuruh bawa baju perangnya tadi, dan itu langsung dibawa ke pengadilan. Poin ke-1 yang bikin orang Yahudi kagum. Apa-apa aja nanti kita bahas terakhir. Nah, kemudian sampai di pengadilan ceritanya. Jalan kaki berdua, nggak ada pengawalan, nggak ada segala macam. Jalan kaki berdua sampai di pengadilan. Ali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjawab, tapi tidak ada yang berdiri. Lu datang nih, lu presiden. Lu datang ke kejaksaan, ya kan? Datang ke pengadilan. Lu presiden masuk, assalamualaikum, otomatis orang berdiri nyalamin lu dong. Ya kan? Deketin lu, wartawan udah jepret-jepret sana sini. Ini enggak, biasa aja. Kenapa? Karena Ali bisa ditemui kapanpun. Jadi ketemu Ali itu bukan sesuatu yang spesial. Udah biasa ketemu sama Ali. Nggak ada batas antara raja dengan rakyatnya. Biasa aja. Kemudian pada saat itu datanglah pegawai dari peradilan tersebut mengatakan bahwa ada apa ya Amirul Mukminin? Saya ingin minta keadilan atas kasus ini, bla 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 bla. Baiklah kalau begitu Amirul Mukminin silakan. Silakan apa maksudnya? Ngantri cuy. Lu bayangin presiden lu ngantri untuk dapetin fasilitas negara. Gimana cuy? Bukannya ada bypass biasanya di kawal? Di zaman khilafah no bypass. Semuanya berdasarkan antriannya, berdasarkan syariatnya. Lu raja, lu bukan raja, ikutin aturan. Jadi jangan, gue jadi agak sedikit
nyut hati gue. Waktu kemarin ada orang yang teriak-teriak, ada jutaan manusia yang katanya depan gedung DPR yang membakar fotonya Habib Rizik Syihab ya, dan Aduh, juga mengatakan no hilafah, pergilah hilafah segala macam. Mereka nggak tahu hilafah tapi bicara masalah hilafah, Iya. dan mereka menghina-hina imam besarnya umat Islam yang ada di Indonesia. Itu luar Iya. biasa. Luar biasa. Lu kalau nggak tahu ngobrol sama kita bahas masalah hilafah gitu loh. Iya. Jangan sampai lu membicarakan tentang hilafah tapi lu nggak ngerti tentang hilafah itu apa gitu. Iya. Duduk sini yuk, kita kita ngobrol santai, ngobrol cantik sambil ngopi-ngopi enak gitu kan ya, sambil makan-makan sate kambing gitu kan. Ada sate kambing cuy. Kan ini kan bekas kurban cuy. Loh. Oh iya, kita lupa ngucapin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha yang 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga apa yang sudah dikorbankan itu bisa menjadi amal ibadah dan jembatan kita surga. Amin. Ya. Karena setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismail itu bisa jadi keluargamu, hartamu, egomu gitu loh. Ikhlaskan semua. Ikhlaskan karena semua adalah milik Allah. Alhamdulillah. Nah, lanjut lagi ceritain tadi ya. Nah, jadi pada saat itu sampai di pengadilan antri cuy. Presiden ngantri di tempat dia sendiri, berarti gitu ya. Gue presidennya gitu, agak gimana gitu, agak masuk akal ya. Terus akhirnya itu poin kedua yang buat dia nyes tuh, orang Yahudi nyes di hati. Yang ketiga, pada saat itu sudah sampai waktunya mereka diadili. Ya oke, Amirul Mukminin sudah ketemu sama jaksanya ya. Apa masalahnya? Ketemu dengan hakim, diceritakan masalahnya gini. Saya meyakini bahwa itu baju perang saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian orang Yahudi cuma beralasan seperti ini. Nah, kalau ini di rumah saya, berarti ini punya saya. Nah, berdasarkan dengan peraturan syariat Islam bahwa pada saat itu kalau memang mereka tetap sama-sama keras seperti itu, harus ada saksi. Harus ada saksi dong. Ditanya, Amirul Mukminin apakah punya saksi? Ada 3. Yang tahu cuma baju itu cuma orang 3. 1 Fatimah, 2 Hasan, 2 Husain. Ketiga 2 Hasan, 3 Husain. Cuma mereka bertiga doang yang tahu baju itu gitu. Tapi peraturannya adalah anak kecil nggak boleh dijadikan saksi dalam peradilan. Dan yang kedua, anak kecil tuh maksudnya belum balik loh ya. Iya, belum balik ya. Belum balik. Nah, kalau misalnya perempuan, maka perempuannya harus dikalikan 2. Sedangkan kita butuh 3 saksi. Artinya Ali masih butuh 5 orang perempuan lagi kalau ingin menguatkannya. Ya kan, berarti kan harus butuh 6 perempuan kan, 1 sudah ada Fatimah. Yang lain ada nggak? Nggak ada katanya. Nggak ada. Maka hakim memutuskan bahwa baju perang ini punyanya orang Yahudi. Diketuk palu. Setelah itu hakim turun baru salaman sama Ali. Lalu mereka baru jalan keluar. Orang Yahudi itu tuh ngelongok gitu kan. Sebentar Amirul Mukminin, sebentar hakim. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja, kata si hakim. Sesuai dengan saya putuskan, kata si hakim. Terus Ali juga bilang, tentu saja, walaupun saya yakin itu baju saya gitu kan. Tetap aja mangkal gitu kan. Walaupun saya tahu itu baju saya gitu kan. Tapi berhubung keputusan hakim, maka kita hormati. Ya udah, coba baju kamu. Berarti boleh saya ambil. Boleh, katanya kan. Ketahuilah bahwa Amirul Mukminin, baju ini saya curi dari rumah antum 2 hari yang lalu. Kira ngaku ya. Ngaku. Dan dengarkan ini Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa itu? Ada 3 poin. Poin pertama, orang Yahudi ini mikir, kalau seandainya ini raja Yahudi atau raja yang lain, raja Romawi segala macam, melihat baju rajanya di situ, otomatis rajanya akan ngambil paksa. Iya. Tapi tidak dengan Ali. Ali mengajak ke jalan keadilan. Diplomatis. Kalau memang ada solusi yang lebih baik, kenapa nggak kita selesaikan? Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam? Yang kedua adalah dia melihat kesederhanaan seorang pemimpin. Enggak minta dilayani VVIP, enggak minta diduluin, enggak segala macam. Enggak. Dari itu enggak ada pengawalan-pengawalan. Enggak ada wartawan juga. Media juga enggak ada. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ini yang bikin dia nyes banget itu bahwa Ali ini logika gini deh, hakim ini kan anak buah lo nih. Iya. Lu yang gaji pada gitu. Ya bisa aja langsung aja, udah deh gue aja menang gitu. Lu nalikin alis 2 kali aja tuh hakim udah ngerti dong. Gimana? Ding, udah ngerti gitu kan. Jangan sampai ini yang bicara gitu ya. Iya kan, ibaratnya gitu loh. Ya elah lu karir lu mau aman lo, mau gue pindahin lo gitu ya. Tapi enggak berlaku buat Ali. Itu yang membuat dia nyes dalam hatinya sehingga dia memutuskan adalah masuk Islam. Insyaallah. Jadi nyolong itu sebenarnya gue cuma pengen tahu aja nih reaksinya
reaksinya Amirul Mukminin itu kayak apa gitu. Tapi ngeselin juga ya. Iya. Itu luar biasa Iya, ya, luar biasa. nyawanya banyak ya ternyata ya, dan urat kemaluannya kuat banget itu berarti. Ya Allah ya Rabbi, rasanya Iya apa nih. ya? Parah nih. Oke, terus lanjut lagi ini Ya. di akhir kisah ya, Ali bin Abi Thalib berpisah dengan dunia. Aduh, Kalau bener, udah bahasa berarti emang pada zamannya Ali bin Abi Thalib ini sangat berat ya, sangat bebannya berat. berat banget. Bebannya sangat berat banget sampai Ali itu sempat bolak-balik berdoa, ya Allah ujian apa lagi nih ya Allah gitu loh. Bener. Jadi pemimpin ya bener sih, nggak ada ya pemimpin yang bisa enak-enak, bisa nerima apa segala kenikmatan duniawi itu nggak ada gitu loh. Itu pemimpin sebenarnya itu harus seperti itu gitu, karena bertanggung jawab untuk anak buahnya, untuk rakyatnya gitu loh. Iya kan? Dan pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin yang membina pemimpin lainnya, Mengkaderisasi. mengkaderi pemimpin lainnya. Jadi pemimpin yang baik itu seperti itu, bukan yang membikin anak buah ya, tapi yang mengkader pemimpin-pemimpin baru gitu loh. Aduh, kalau udah mau bahas masalah berpisahnya kita dengan para sahabat nih, saya udah gak kuat deh. Iya, sampai pada akhir hayatnya ya, Ali juga akhirnya menulis surat kepada Muawiyah bahwa Irak menjadi milik Ali dan Syam adalah milik Muawiyah. Bayangin, Syam, Seorang presiden rela membagi dua kekuasaannya. bayangin harusnya kan dia Dia bayangin, bisa aja dong ngambil. khalifah tuh bisa banget gitu loh, menguasai seluruh wilayah tuh bisa. Jadi sekarang waktu itu terbagi menjadi dua kekhalifahan, Khalifah Muawiyah dengan khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Iya, malah ada waktu dulu ada Umayyah sama Abbasiyah. Ya, Khalifah gitu. Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah itu ada. Mungkin nanti ya next episode ya. Ya. Mungkin. Jadi ini sampai masing-masing ya tidak boleh menyerang satu sama lain gitu loh. Ya kan. Pada tahun yang sama Muawiyah mengirim pasukan di bawah komando Basar bin Arta'ah dan menguasai Madinah dan Mekah gitu loh. Bayangin, ini sampai Ali ngomong gini ya, saya berdoa, dia saking bosannya gitu loh, saking bosannya dengan konflik ini. Ya Allah, aku sudah bosan dengan mereka, maksudnya rakyatku, dan mereka pun sudah bosan denganku. Mereka telah membuatku jenuh dan aku pun jenuh dengan mereka. Maka istirahatkanlah aku dari mereka dan istirahatkanlah mereka dariku. Bayangin. Jadi apa yang menghalangi orang paling celaka dari kalian untuk mewarnai janggutku dengan darah gitu. Ya. Sambil megang jenggotnya. Dan nggak lama 3 hari kemudian Ali pun meninggal terbunuh. Iya. Ya jenggotnya gitu. Oleh perempuannya. Sampai Ali juga sempat cerita ke anaknya ya. Iya. Rasulullah tuh sempat datang ke mimpinya Ali gitu loh. Wahai Rasulullah, pertikaian dan permusuhan apa yang ini menimpaku? Gitu loh. Rasulullah cuma ngomong gini, doakanlah mereka, aku berdoa, ya Allah gantilah aku dengan orang yang lebih baik dari mereka dan gantilah bagi mereka orang yang lebih buruk dari aku. Setelah itu beliau keluar dari sholat subuh dan ditikam oleh orang itu, Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam. Ya, itu orang Syiah ya. Ya, itu orang Syiah. Itu. Nabi telah jadi parah pokoknya itu sama dulu. Fitnahnya juga sangat luar biasa. Padahal beliau adalah orang yang sangat nggak bisa bilang lah ya. Iya. Sangat banget lah gitu loh. Selalu membantu orang, selalu bersedekah. Dia itu kan nggak punya harta yang banyak. Pada saat meninggalnya Ali, pada saat itu Ali itu punya hutang. Ali itu punya harta itu 100.000 dirham. Pada saat dia meninggal ya. Tapi hutangnya 70.000 dirham. Artinya dia cuma punya 30.000 dirham pada saat meninggal. Ditanyalah sama sahabat yang lain. Kenapa Ali kok bisa seperti itu? Jawaban Fatimah adalah Ali pada saat zaman kekhalifahannya, siapapun yang datang ke rumahnya pasti akan pulang membawa sesuatu. Iya, pasti. Itu Rasulullah banget tuh. Caranya Rasulullah banget. Rasulullah itu tidak akan pernah membiarkan tamunya pulang dengan tangan hampa. Minimal apa gitu loh dibawain. Bawain daging kambing lah, dibawain daging domba atau daging unta, kemudian dikasih uang lah, dikasih segala macam. Semua jamuan-jamuan terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah itu juga diterapkan atau diedifikasi atau dicontoh lah ya. Iya. Dicontoh oleh Ali bin Abi Thalib.
Ya, dan teori konspirasi sudah ada dari zaman dulu ya. Ya ini Yes. teori konspirasi untuk membunuh Ali nih. Jadi ada 3 orang nih, parah nih. Ada Siapa, Ibnu siapa? Muljam ya, Ya. aku akan menghabisi Ali katanya. Bagi tugas nih. Hmm. Terus Ali Burq bin Abdullah berkata, aku akan menghabisi Muawiyah. Dan Ammar bin Bakar, aku akan menghabisi Ammar bin Al-Ash. Dan itu 3 pemimpin besar, 3 semuanya pemimpin udah besar diincar. sudah diincar semua, gitu loh. Sampai iya laknatullah banget Ya itu Allah, loh. ya Rabbi. Sampai ini jadi di Masjid Kufah Ya, mengambil Masjid Kupak ya. Masjid Kufah ya. Masjid Kufah itu ketika Ali keluar langsung disabet, ternyata nggak kena, cuman kena di salah satu kayu pintunya. Tapi Ibnu Muljam langsung menyusul dengan hentaman telak di ubun-ubun Ali. Gitu. Jadi sampai makanya kan Ali bilang kan berdarah, Membasahi janggutku dengan membasahi darah. janggutnya kan, gitu loh. Dan Ali meninggalnya, aduh. Dan itu Ibnu Muljam juga sudah sempat ketangkep gitu. Ditangkap, kakinya dipenggal. Ya. Sampai, Apa dalam pikirannya? nah, bayangin sampai Ali ya ngomong gini ke Ibnu Muljam itu. Wahai Musa Allah, bukankah aku telah berbuat baik padamu? Jadi Ali itu meninggalnya karena kena racun. Jadi semua khalifah itu sepertinya ngenes banget ya meninggalnya. Ya, ya. Ya itulah Karena mereka bukan orang sembarangan dan mereka sudah dipersiapkan untuk hal tersebut. Allah sudah mempersiapkan mereka, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, dan kisah-kisah mereka ini dengan harapan bahwa orang-orang kafir berpikir bahwa kita akan membenci mereka dengan perangai dia terbunuh segala macam, tapi enggak. Justru sebaliknya, kita malah cinta banget sama mereka karena perjuangan mereka tersebut. Sampai Ali juga ngomong ke Al-Hasan ya, perhatikan wahai Al-Hasan, jika aku mati karena pukulan pedang ini, maka balaslah ia 1 pukulan dengan 1 pukulan, dan janganlah engkau mencabik-cabik badannya. Ya Allah. Masya Allah. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ya, dia pernah ngomong, janganlah kalian memutilasi walaupun seekor anjing cacat. Jadi 1 pukulan dibalas dengan 1 pukulan. Bukan dibantai atau enggak, bukan begitu caranya. Akhlaknya sangat mulia itu, sangat mulia. Masya Allah. Itu. Sampai semua dokter-dokter ahli waktu itu dikumpulin semua untuk mengobati semua. Tapi akhirnya tidak bisa. Tidak bisa. Udah nggak tertolong lagi. Akhirnya syahidlah sang pemimpin Amirul Mukminin, menantu Rasulullah, ya, kemudian sepupu Rasulullah yang memiliki perangai, yang memiliki adab, yang memiliki kemampuan secara fisik maupun secara mental sebagai seorang pemimpin, dan beliau adalah salah satu orang yang terdekat dengan Rasulullah, syahid pada saat itu. Iya, makanya itu ya ada Ibnu Muljam ini sama seperti pembunuh Utsman ya, pembunuh Zubair, pembunuh Talhah, pembunuh Said bin Jubair, pembunuh Ammar, pembunuh Kharijah, dan pembunuh Al-Husain gitu loh. Ya, Astagfirullah. Dan itu adalah separah-parahnya orang ya, dan itu idolanya para Syiah ya itu ya. Sampai Muawiyah sampai gini loh, sampai mendengarkan beritanya, sampai Muawiyah itu menangis dan ditanya sama istrinya gitu loh. Kenapa engkau menangis? Padahal engkau telah memeranginya. Iya dong. Siapa yang memerangi Ali? Maksudnya, tapi masih seiman ya. Iya. Tidak memerangi cara parah gitu enggak. Enggak, cuma beda prinsip aja. Cuma beda prinsip. Tapi enggak ada sama yang bunuh-bunuhan itu enggak. Sampai Muawiyah ngomong gitu. Celaka engkau tidak tahu betapa manusia telah kehilangan keutamaan, fikih dan ilmu gitu loh. Ya Allah. Makanya tidak ada, ya maklum ya. Secara Ali ini mulai dari kecil banget sampai besar. Itu dibesarkan oleh orang yang paling muda di dunia gitu loh. Dikaderin secara khusus loh. Dikaderin secara khusus gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Demi Allah beliau adalah orang yang panjang jangkauannya, visioner, sangat kuat fisiknya, jelas bicaranya, dan adil keputusannya gitu loh. Ya Allah. Beliau memancarkan ilmu dan hikmah. Luar biasa. Kalau seandainya memang orang-orang Syiah memang mengidolakan atau mengimani dari sahabat Ali, nggak mungkin mereka merencanakan untuk membunuh Ali. Iya. Ya, nggak mungkin. Itu bukan cinta namanya. Jadi mereka berkedok bahwa mereka mencintai Ali, itu bohong besar. Sekarang terbukti ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan komen di bawah pendapatnya.
tentang masalah yang kita bahas, terutama masalah Ali bin Abi Thalib agar Iya. tidak lagi tersesat. Dan perlu diketahui dan perlu digarisbawahi setebal-tebalnya adalah Syiah itu bukan Islam. Bukan. No, ya Syiah itu bukan Islam dan sangat melenceng dari Islam. Sangat melenceng. Nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, dan itu nggak ada Rasulullah mengajarkan seperti itu, seperti yang mereka ajarkan. Nah, sebagai kisah terakhir, ini ada sebuah kisah juga yang sangat masyhur dan sangat luar biasa tentang Ali. Jadi pada saat itu udah nggak ada makanan deh. Di rumahnya Ali itu udah nggak ada makanan sama sekali. Akhirnya Fatimah bilang sama Ali, sekarang ini aku sudah punya 3 dirham. Aku sekarang punya 3 dirham, tolong belikan makanan. Jadi Ali keluar beli makanan. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba Ali bertemu dengan seorang duafa, seorang orang tua, bapak tua gitu, yang bilang, Assalamualaikum ya Bapak Abu Hasan gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Dia bilang segala macam. Saya sangat kelaparan. Saya dan istri saya beserta anak-anak saya sudah 3 hari nggak makan. Pada saat itu Ali nggak mikir 2 kali, 3 dirham yang seharusnya untuk makan dia, istri dan anak-anaknya diberikan kepada orang duafa tersebut. Pada saat itu Ali pulang ke rumah, Fatimah bertanya, mana makanan yang sudah kau beli dari pasar? Aku tidak membelikan makanan, tapi ku sedekahkan kepada orang yang 3 hari nggak makan. Fatimah nangis. Sebagai manusia biasa, walaupun beliau keturunan Rasulullah, Fatimah menangis. Mengatakan bahwa makan apa kita nanti? Jangan khawatir ya Fatimah, Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan, sedangkan kita bersedekah untuk orang lain. Kita membantu orang lain. Aku akan ke rumah Rasulullah, siapa tahu Rasulullah punya makanan. Bayangin ya, orang yang mulia cuma sekedar kepengen makan gitu loh, nggak punya makanan. Betapa beruntungnya kita gitu loh dibandingkan beliau ya. Akhirnya Ali jalan ke rumahnya Rasulullah. Sampai di perjalanan bertemulah dengan seorang sahabat Ansor yang pada saat itu membawa unta merah perempuan. Dia bilang gini, Assalamualaikum ya Abu Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya unta merah, apakah kamu mau membelinya? Tentu saja kata Ali kan, tentu saja aku mau beli. Tapi sekarang aku lagi gak punya uang. Ya sudah, kalau begitu bayar aja nanti gitu. Bayar nanti. Berapa? Harganya 200 dirham. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu harga di bawah pasaran. Harga pasaran itu 400 dirham. Iya. Itu unta merah loh ya, nggak sembarangan. 400 dirham. Akhirnya disepakatilah Ali beli, tapi dengan sistem hutang ya gitu ya. Iya. Pada saat Ali sudah pegang unta merah tersebut, Ali jalan lagi menuju ke rumah Rasulullah, ketemu lagi dengan orang Ansor yang lainnya. Bilang lagi, Assalamualaikum ya Abu Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untamu bagus sekali. Apa ada rencana mau dijual? Ada, kata dia. Berapa? 400 dirham, harga standar pasar. Ya udah. Pada saat itu juga dikasih 400 dirham. Jadi untanya diberikan kepada sahabat Ansor yang kedua tadi yang beli, dan Ali mengejar sahabat Ansor yang pertama untuk bayar utangnya 200 dirham. Iya. Ali pegang 200 dirham, belum sampai ke rumah Rasulullah. Diganti berapa kali lipat. Iya. Dan itu kisahnya itu antara sahabat Ansor atau itu dalam malaikat. Ada riwayatnya seperti gitu cuy. Allahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kekuatan dari sedekah, sedangkan kita nggak punya apa-apa. Jadi pada saat kita memang nggak punya apa-apa, bersedekah itu benar-benar, waduh. Apa aja, lu nggak punya uang, lu kasih apa? Kayak kasih makan, kayak kasih apapun lah, whatever, terserah. Apapun yang bisa lu kasih deh. Kayak ini lo minimal. Iya, atau lu sedekah apa? Kayak tersenyum itu kan bagian dari sedekah. Iya, ya? ide atau segala macam. Berikan saja, itu insya Allah akan ganti dan mencukupi kebutuhanmu. Loh ya, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Ya Allah ya Rabbi, semoga kita bisa meneladani para sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, para Amir Mukminin juga sangat luar biasa, memberikan kita banyak sekali pelajaran dari episode pertama sampai episode ke-4 ini gitu ya. Ya, sepertinya ini adalah akhir dari episode kali ini dan episode tentang Khulafa ar-Rasyidin ya, guys. Untuk episode berikutnya kita bakal bahas tentang kehidupan pada zaman dahulu ya, pada kisah Rasulullah yang lain gitu loh. Tentang konyolnya tukang ngepranknya Nur Aiman, atau kita membahas tentang cerita teman-teman kita yang sedang ekonomi umat kali ini. Ya. Oke. Mungkin bakal ada di episode berikutnya ya. Episode kelima itu spesial sebenarnya. Oh, spesial banget ya. Dan episode pertama, kedua, dan ketiga juga lebih spesial. Iya, karena episode kelima itu kita nggak di sini. Jadi yang narasumbernya yang ngomong sendirian gitu. Narasumbernya datang sini ya? Iya. Nanti pangku-pangkuan dong gitu. Bukan, biar dia ngomong sendiri gitu aja.
Oh, kita Iya. nggak usah gitu ya? Kita nggak usah. Biarin dia aja duduk sendiri. Iya, tapi tetap acara namanya si Roni gitu. Dia nge-host sendiri, bahas sendiri, nutup Iya, sendiri. betul. Sekalian aja suruh ngedit sendiri. Iya, kita cuma nyiapin tempat sama ngedit aja gitu. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa dipertemukan nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amin, amin, ya rabbal dengan alamin. para khalifah, para amirul mukminin nantinya, dengan para sahabat yang mulia. Kita bisa memeluk Rasulullah, kita bisa mencium tangan Rasulullah, kita bisa bertemu ya, kita bisa memandang wajahnya Rasulullah ya, kita juga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang mulia yang pernah dikisahkan dari 14 abad yang lalu dan menjadi suri tauladan bagi kita sampai saat ini. Amin, amin, amin. Dan kita akan kembali di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Si Roni. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.